Selamat pagi, Shalom. Pagi hari ini kita akan menerima bagian yang terbaik, yaitu firman-Nya. Dan kita terus percaya, kita terus yakin bahwa firman Tuhan pasti akan terus memberikan kita penghiburan, memberikan kita pengharapan. Bahkan setiap kehidupan kita juga boleh terus mengalami pemulihan demi pemulihan. Kita sambut firman Tuhan saat pagi hari ini dengan kita menaikkan pujian, Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidup. Yesus kemuliaan-Mu, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati. Sekali lagi panggil namanya Yesus. Yesus kemuliaan, pulihkan Tuhan. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi, amin Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian
memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Sehingga kalau pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada, itu semua berkat anugerah-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami yakin pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan merendahkan hati kami untuk duduk diam seperti Maria yang mendengar setiap firman-Mu dengan kerelaan dan kesungguhan hati kami. Mari Tuhan, berikan kami kerendahan hati untuk kami dapat membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman yang akan ditaburkan tertanam dan berakar kuat dalam hidup kami dan bertumbuh untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Engkau sudah mengurapi kami semua. Terlebih kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Gembala yang akan menyampaikan berita firman Tuhan di pagi hari ini. Hikmat dan pewahyuan surgawi telah Kau curahkan bagi beliau, sehingga firman yang disampaikan akan menguatkan dan meneguhkan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beracaralah Tuhan pada pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan untuk kembali. Amin. Terima kasih doanya Evangelis Rizky. Tuhan memberkati seluruh tim pelayan dan selamat melayani untuk yang lanjut di dalam tugas ibadah ini. Shalom saudara. Saya dari mimbar menyampaikan selamat pada dua keluarga Bapak Didi Yudiarso dan keluarga Bapak Ibu Bani yang tepatnya kemarin melaksanakan perhelatan ya, menikahkan anak-anak mereka, dan saya yakin semua berjalan dengan baik. Betul Bu Bani? Lancar ya? Puji Tuhan. Saya malam juga ya 8:30 mungkin sempat ikut hadir di situ. Dan dari pagi sampai siang berada di prosesi pemberkatan anak dari Bapak Ibu Didi. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Pak Kusriyadi juga Tuhan berkati, sehat. Ya, terus berproses. Tiap orang, kita semua kadang ada gangguan kesehatan, apapun bentuknya. Yang pasti harus kita tidak perlu kemudian terberati itu ya, tertekan dengan sesuatu yang kita alami. Kadang, penyakit ini, penyakit itu, hakikatnya penyakit itu ya penyakit yang ganggu tubuh. Ya, kenapa? Ya karena tubuh ini memang satu udah tidak di dalam kesempurnaan, bisa sakit. Ya, kalau ada orang ngomong kita enggak bisa sakit, itu nanti buat saudara kecewa di kemudian hari. Saya mau katakan bisa, tapi yang pasti jangan sampai ada satu penyakit yang datangnya dari iblis. Karena penyakit itu satu dari dosa dan iblis, yang kedua memang secara alamiah di dunia ini ada bakteri, virus, penyakit. Yang ketiga karena kita yang sudah ditebus ini diminta untuk bijaksana mengelola kehidupan yang baik, mempertanggungjawabkan dengan benar bagaimana cara hidup yang bagus. Tetapi hakikatnya pernah sakit atau tidak pakai sakit, pada satu hari tubuh ini akan ditinggal.
Ya, jadi ini mesti jelas. Loh Pak, kaitannya mukjizat itu ada. Mukjizat itu ada ketika Tuhan punya rancangan secara khusus. Ada maksud yang khusus dalam perkenanan Dia. Ketika kita berdoa, nah di situ Tuhan memang melakukan sesuatu. Kalau nanti diambil paling ujungnya, karena memang Tuhan belum memanggil kita pulang ke sana. Jadi kalau sudah bicara yang ini tadi, mbok sakit apapun, ngalami proses yang gimana, maaf ya, saya mau pakai istilah rada kasar vulgar. Kalau belum waktunya mati, apa? Kalau belum waktunya mati, gak mati. Gitu loh. Nah kalau kita di dalam menghadapi mati, kita semua bakalnya mati kok. Gak beriman bakalnya mati. Cuma matinya orang beriman itu jiwanya itu sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Lepas dari kuasa kegelapan. Nah ini yang paling penting. Nanti kalau ambil contoh umpamanya, Raja Ahab. Itu orang yang dirasui setan. Biasanya itu orang baik. Benar sekali. Namanya siapa? Yosafat. Yosafat dalam ancaman perang itu dia tidak jadi mati karena ditolong Tuhan. Kemudian si Ahab, dia mati walaupun dia menghindari kematian. Jelas ya? Pertanyaan saya selanjutnya, suatu hari nanti Yosafat mati tidak? Nah, ini perlu, ini mencerahkan kita. Tapi matinya beda. Inilah yang dalam perjanjian baru matinya Raja Yosafat itu adalah mati di dalam Tuhan. Yang ngomong nih bakalnya mati satu hari nanti. Saya sudah ngalami mukjizat. Mukjizat yang terjadi 1979. Penundaan mati. Umur ini ya, hari-hari kita itu kan penundaan mati aja. Bakalnya almarhumah semua. Nah, yang kita perlu pikirkan itu adalah mati yang model apa? Nah, ini yang akan kita bedah hari ini. Kita buka Alkitab dulu. 3 Yohanes ya. Hari ini kita akan lihat 3 Yohanes itu di belakang ya, atasnya Wahyu dikit. Pasal 1. 3 Yohanes pasal 1 ayat 2 sampai 4. Silakan Pak Yohanes Widodo. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya. Semua katakan amin. Ya. Keluargaku semua yang ada di online juga. Bisa dengar suara saya dengan baik? Tolong kasih kode. Oke, puji Tuhan. Ya. Ayat yang 2, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Baca bareng kalimat berikutnya apa? Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ini, jiwa yang baik itu berarti jiwa yang murni. Jiwa yang sudah tidak dirasuk oleh setan. Jadi konteksnya ini Yohanes, murid Tuhan, bicara dengan salah satu murid didiknya. Namanya Gaius. Gak pakai tambunan ya. Dulu kan tempat ada yang top ya, Gaius. Ini gak pakai tambunan tuh marga. Ini orang Israel kok ya, anggap aja orang Israel gitu. Yang ngomong siapa nih? Gurunya, bapak rohaninya. Ya. Dan dia mengatakan bahwa
Aku berdoa. Jadi kalau murid ngomong, saya mendoakan guru saya, itu artinya murni doa permohonan. Tetapi ini bisa memiliki satu perbedaan yang lebih berkembang lagi. Kalau guru mendoakan murid. Saudara jemaat, saya mendoakan Bapak Gembala. Ya memang saudara mendoakan dan saya sangat harap. Terima kasih untuk doa-doa saudara ya. Berkait ulang tahun saya langsung aja saya mengatakan sekarang, kemarin enggak, di hari Jumat. Dengan semua support perhatian saudara, baik yang ada di WA dan di semua pemberian kasih, Tuhan memperhatikan, Tuhan yang balas sampean semua. Tapi di atas semuanya adalah doa-doa saudara. Ya, terima kasih saya. Dan doanya masih baik ya. Coba sih saya ngecek aja, ada nggak yang doa nggak baik untuk saya? Saya merem maksudnya. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi ketika saya sebagai bapak rohani mendoakan anak-anakku, itu mempunyai makna ganda. Ya, aku mendoakan, harapanku yang kudoakan itu, aku wujudkan juga dalam bentuk aku mengajarimu suatu kebenaran. Karena kebenaran itu yang membuat jiwamu sehat. Dan jiwa yang pertama disehatkan oleh Tuhan, oleh karena kuasanya, itu yang membawa nanti kemudian kita mampu hidup dalam kebenaran. Jadi ini saling terkait. Jiwa yang sudah dibebaskan, dia mampu bisa melakukan kebenaran. Sedangkan kebenaran itulah yang bisa membebaskan jiwa. Maka ini konteksnya guru sedang mengajar kepada muridnya. Ya, mengajar kepada muridnya. Aku berharap semua itu baik. Kemudian ucapan syukur, aku mendengar berita, itu ayat yang ketiga, bahwa kamu itu melakukan kebenaran. Kalau jiwa masih belum beres, tidak akan pernah bisa benar. Karena dosa itu membuat keberadaan manusia yang berdosa dikuasai, dicengkerem oleh roh-roh lain. Dan selagi orang itu dirasuk setan, dia melakukan kebaikan mungkin, tetapi kebenaran yang menurut standar Allah tidak akan pernah mungkin. Nangkap ya, kalau masih ada setan, ada kuasa gelap, kita mengupayakan hal yang baik, ya faktanya banyak orang baik di dalam dunia ini. Tetapi ketika ngomong, ya kebenarannya adalah tolok ukur yang dipakai standarisasinya adalah kebenarannya manusia. Saya belajar dari ayat-ayat firman Tuhan dulu ya. Nih, supaya jiwa itu baik, Markus pasal 16 ayat 9. Saya kadang membuat catatan ya kepada semua tim pelayan itu, lompat-lompat kemudian ya, mana yang arahnya itu lebih tepat, saya ambil dulu. Markus 16 ayat 9, silakan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Nah, Yesus pernah mengusir apa? 7 setan. Kalau tidak diusir, ya tidak akan pernah jiwa itu terlepas. Makanya penebusan itu sama dengan pembenaran. Ayo ucapkan bareng dengan saya, penebusan sama dengan pembenaran. Jadi kalau ditebus, kadang sulit ya. Gimana maksudnya? Tapi saya mau terangkan intinya 3, penebusan itu. Kita diampuni berdasarkan kemurahannya. 1. Yang kedua, kita dikuduskan oleh kuasanya. Dikuduskan itu apa?
kuasa jahat yang ada dalam diri kita diusir. Yang bisa ngusir roh jahat di dalam diri orang berdosa cuma satu. Tolong kalau kenal sebutkan dia, siapa? Tuhan Yesus. Jangan pernah kita itu kemudian dibodohin oleh setan. Kalau mungkin nanti ada orang yang ngomong, oh ini loh setan di kamu sudah tak ambil, puk, tak masukin botol, puk, ditutup. Ini setannya di botol. Dan orang itu percaya. Dan ini adalah usaha dari kuasa gelap untuk menipu manusia. Makanya dalam hal ini saya mau katakan, iblis tidak sedih ketika melihat ada orang jadi Kristen. Tuh, sudah ya, saya sudah ngomong ini. Tidak sedih. Kalau Kristen itu hanya sebatas identitas. Enggak sedih. Tetapi iblis sedih, susah, ketakutan ketika dia melihat ada orang yang mengalami kelepasan dari Tuhan Yesus. Contohnya siapa ini tadi? Maria Magdalena. Faktanya apa? Banyak orang Kristen, maaf ya, hidupnya nggak tepat. Jiwanya masih belum murni. Kenapa? Masih ada kuasa kegelapan. Kok Bapak bisa ngomong gitu? Ya, lawang faktanya masih hidup terus dalam kecemasan, kekhawatiran. Nah, buktinya masih apa? Masih pegang jimat. Masih percaya hari-hari tertentu baik tidak baik. Masih meyakini firasat-firasat. Masih berpegang pada berbagai macam tahayul. Nah, itu semua adalah tipu muslihat kegelapan. Nah, hal-hal yang saya sampaikan ini tadi, enggak semua, tapi banyak masih. Ya, dialami oleh manusia. Tidak semua gereja mengajarkan ini. Maka kalau aku berdoa Tuhan, supaya semua umatmu ini ya jiwanya baik-baik, itu artinya apa? Sehat. Jiwa yang sehat itu apa? Lepas dari kuasa gelap. Bagaimana cara kuasa gelap itu bisa terlepaskan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bagaimana supaya kita mengalami kuasa Tuhan Yesus? Maka firman itu harus diajarkan, disampaikan. Firman yang saya sampaikan itu adalah saya mempersilakan Yesus berurusan dengan saudara dan saudara berurusan dengan Tuhan Yesus. Nah, itu baru setan kelepek-kelepek. Iblis itu. Kenapa? Wah, ini enggak ada. Satu perangkat yang masih memungkinkan iblis itu mengatur ya, memberikan navigasinya kepada orang itu. Kenapa? Masih ada perangkatnya, ada alatnya. Tapi kalau ini sudah disingkirkan, udah enggak ada koneksitas dengan iblis. Kalau jiwanya sudah baik, karena sudah mengalami penebusan itu tadi, satu diampuni, kedua dikuduskan, itu artinya disingkirkan kuasa gelap yang ada dalam diri kita. Yang ketiga, kita dimetre atau dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka penebusan itu sama dengan pembenaran. Gimana kita bisa benar? Sama, diampuni. Yang kedua apa? Dikuduskan. Yang ketiga apa? Dimetre dengan Roh Kudus. Sama dengan apa? Istilah lain perumpamaannya. Anda sempat bayar pajak kendaraan bermotor kita sudah puluhan tahun. Lantas ada bulan bakti samsat umpamanya. Memberikan satu pemutihan. Das 30 tahun. Motor umur 30 tahun tuh kira-kira. Kalau nggak bayar pajak terus dijual motornya. Kayak bayar pajaknya aja. Nggak cukup. Ya kan gambarannya begitu. Maka dibebaskan sudah. Diterbitkan lagi surat kendaraan, pajak untuk berikutnya nanti bayaran gitu loh. Ini kan kamu gak mampu bayar, dosamu terlalu gede ya, maka pengampunan itu diberikan. Tapi kalau cuma diampuni toh, kemudian masih ada bercokol roh kegelapan di dalam diri kita, selamanya jiwa kita sakit.
Nah, sakit jiwa itu tidak berarti mesti ODGJ. Nangkep ya? Kalau ODGJ nggak usah takut. Ya berobat. Konsul kepada yang membidangi. Orang dengan gangguan jiwa. Keluarga yang menghadapi situasi itu juga, ya ndak usah terus kemudian minder kecil hati gimana. Wong itu bagian dari gangguan kesehatan. Ada yang gangguan kesehatan secara ya fisik, ada gangguan kesehatan secara jiwa. Keadaan itu ya mungkin modelnya beda, tapi hakikatnya sama. Manusia itu turunan orang berdosa, ndak ada yang beres. Nanti baru kemudian proses ya kelahiran baru dalam Kristus, kita dibentuk menjadi manusia baru. Bayi lagi gitu loh, nol lagi. Kenapa? Jiwa yang rusak dibenahi. Nah, orang ODGJ dengan orang yang kerasukan setan itu tidak sama. Ya. Ada orang yang ODGJ karena memang ini dimasuki kuasa iblis karena memang dia dalam keadaan berdosa. Ada yang tidak, orang Kristen beriman ODGJ, ya ada. Ya, sama dengan bayi lahir dengan gangguan apa? Kelainan jantung, kelainan paru, ada yang orang sakit di ronsen, gak ada jantungnya. Wah bingung, loh kok aneh, gak ada jantungnya kok hidup sampai seumur ini. Begitu dipelajari lagi, jantungnya tempatnya bergeser, lukir. Kalau catur kan lukir. Jantung di mana? Kiri ya. Lah itu gak ada di kiri. Gak taunya apa, jantungnya di sebelah kanan. Loh ada. Ya ini adalah fakta setelah manusia itu ya terlahir dalam keturunan orang berdosa. Penyakit apa saja ini, kalau sekelilingnya memberikan perhatian dengan kasih, melayani dengan kasih, ya kemungkinan untuk bisa terus ya distabilkan. Ya, kan ada jenis penyakit secara fisik, gangguan organik, kemudian nanti apa yang dialami harus melalui treatment obat. Berapa lama? Seumur hidup. Ya diminum seumur hidup. Jangan terus dengar orang yang nggak tahu jawab, jangan minum obat. Itu kalau terus-terusan nanti akan ganggu liver, akan ganggu ginjal. Kalau itu dalam kontrol dokter, sudah dihitung, sudah dipelajari, ya. Kalau dokter bilang treatment obat seumur hidup, minum ya Bu, Pak, minum. Nah, obat yang nampaknya ya, wah ini enak kalau saya minum ini bisa fly, bisa melayang, yang bukan. Andai kan kau dan aku berpacaran. Terus kan itu lagi. Kalau Mas Eko Kurnianto di tahun itu lagunya Mas Eko. Kalau cinta sudah melekat, apa? Dai Gojeng, rasa Silver Queen. Ya. Kenapa? Ya ini karena obat, ya umpamanya. Orang bisa di luar negeri pakai morfin, pakai apa. Loh, morfin itu dibawakan untuk tentara, prajurit lagi perang. Itu disiapkan kalau prajurit Amerika. Kalau sewaktu-waktu kena cedera, kena tembak dan lain sebagainya. Untuk menghilangkan rasa sakit itu sudah dosisnya diukur, segera gunakan itu sehingga memiliki daya tahan sampai nanti ke tempat camp di mana pasien ini bisa ditangani. Benar nggak ini, Dokter Tamara? Tetapi kalau kemudian morfin, heroin, ya apalagi sabu-sabu dibeli dari bahan bukti, ya itu yang masih lagi tren itu hari-hari ini di umpamanya saudara aku kasih itu. Lah ini nanti yang jadi masalah, ini alat iblis. Sama dengan pisau. Pisau itu di tangan siapa? Di tangan tukang sayur, ya bagus. Di tangan ibu-ibu ngerjakan di dapur, masakan jadi. Kalau di tangannya penjahat, jadi apa ini? Nah inilah di dalam dunia ini supaya kita
nangkep ya, ngerti. Kalau obat itu memang sifatnya itu temporary, diberikan ini kalau sudah harus habis ya, kalau habis stop lo ya, jangan beli lagi, minta kopi resep. Jenis obat apa? Umpamanya antibiotik. Antibiotik itu yang memberikan ukurannya dokter. Nah ya jangan dilanggar. Terus kemudian dua macam, ada yang aku wis waras kok, baru diminum separuh paket yang diberikan. Nah dalam ilmu kedokteran memberitahu hal yang begitu akan membuat penyakit atau virus atau apa itu jadi kebal. Nanti kalau sampai ini bangkit lagi, diadem ya posisi antibiotik yang sama, itu nggak mempan lagi, bisa terjadi. Atau kadang-kadang sisanya obat dikekno nek tanggane, ngombyo iki Mbak Yu enak gitu. Ini berarti udah dirinya sendiri jadi nggak beres penyakitnya. Nambahi cari pasien baru dia. Jarang ya pendeta itu ini bicara secara ya kaitan dengan soul atau jiwa itu ya. Kemudian masuk ke hal seperti ini. Saya rindu semua itu membawa manfaat untuk kita itu melangkah dengan baik. Sehingga kalau sampai wah orang itu enggak mati, sakitnya begini, ngalami mujizat. Katanya karena dia sungguh-sungguh. Ada di sebelah kita, aku kurang sungguh-sungguh ya apa? Lah kok aku ngalami gini? Loh gini loh. Makanya ini harus jelas. Padahal balik lagi, Maria Magdalena. Kalau sampai jiwa orang itu dipencloi iblis, dia mungkin di dalam urusan secara horizontal dengan sesama manusia, mungkin baik-baik saja. Tetapi kebaikan itu biasanya standarnya itu standar diri sendiri. Gitu loh. Kalau ada kebenaran, ya itu kebenaran menurut diri sendiri. Coba kita buka sama-sama di dalam Roma pasal 10. Roma 10. Ayat 3 dulu Pak, silakan. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, intinya kan iblis itu merasuki, nemplok di dalam jiwa seseorang agar orang itu memberontak kepada Allah. Mungkin interaksi dengan sesama manusia baik-baik saja. Saudara yang dikasihi Tuhan. Itu yang terjadi. Tetapi dia sedang membangun satu menara pemberontakan kepada Allah. Sehingga nanti kalau kita lihat di dalam Injil itu ya, di sana dimuat. Bahkan karena mereka mengira itu adalah perbuatan bakti yang dilakukan kepada Allah, bahkan mereka rela membunuh sesamanya. Itu ada semua di Alkitab ini. Makanya jangan heran, kenapa kok ada bom bunuh diri? Iya kan? Kenapa itu terjadi? Kalau jiwa itu masih belum dimerdekakan, itu yang terjadi. Tanya nanti kemudian, ya, apakah itu dilakukan atas rekayasanya sendiri? Ya kalau kita lihat intinya memang, tetapi ada dasarnya. Dasarnya apa? Mereka yakin bahwa dengan itu nanti aku mendapat sorga. Hari-hari ini ada mantan teroris yang sudah bebas kan? Siapa? Umar Patek itu. Dia memberikan kesaksian-kesaksian. Jadi saya nyebut ya karena ini terakhir saya lihat di channelnya Kick Andy. Ya cerita. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Apa tidak ada dasar mereka lakukan hal itu? Ada dasarnya. Menurut keyakinan, kebenaran yang dia tangkap bahwa itu adalah kehendaknya. Yang mana? Bagaimana dengan iman Kristen?
bertolak belakang. Loh, boleh lah kita kan ngomong, saya tidak sedang bicara tentang agama tertentu, tetapi itu keyakinan dari orang itu yang meyakini ini seperti itu. Dan yang mungkin satu label agama pun tidak setuju juga kan, umumnya yang kita dengar di negeri ini sikap seperti ya teman-teman para teroris itu. Kok Bapak nyebut teman? Sebenarnya teman, semua itu sebenarnya keluarga, saudara dari Adam, saudara dalam kemanusiaan. Tapi kan jelas Pak, jalannya berbeda. Ya berbeda, faktanya memang berbeda. Apa kita tidak marah dengan mereka? Hak apa kita marah dengan mereka? Bagaimana Pak kalau sampai ada orang itu melakukan bunuh diri atau enggak sampai mati, akhirnya dia divonis ya harus berhadapan dengan pasukan untuk menghukum hukum tembak. Apa yang kami lakukan? Doakan. Kiranya dia masih berkesempatan minta kelepasan untuk mengalami kelepasan. Seperti siapa tadi yang dirasuk 7 setan? Siapa? Maria Magdalena. Loh, itu iman Kristen gitu kok. Apa kita mesti dendam? Enggak juga. Makanya kalau saudara dengar ada, itu dulu Kristen Pak, sekarang pindah agama. Gimana Pak? Ya doakan, ya enggak usah baper-baper amat. Namanya agama itu kan bisa ya pindah-pindah. Loh ya faktanya kan begitu, bisa pindah-pindah. Beda dengan orang yang berjumpa dengan Kristus, mengalami kelepasan. Dia tidak akan bergemim, itu agama itu yang paling bagus, itu yang paling bagus. Ya semua mengatakan yang paling bagus. Bagaimana dengan kamu sendiri? Aku mengalami kelepasan dari siapa? Dari siapa? Tuhan Yesus. Saya enggak ngomong kelepasan itu dari agama Kristen, enggak. Karena kekristenan itu sebetulnya bukan ini Tuhan Yesus bawa agama Kristen, enggak juga. Enggak ada ayatnya. Yesus datang bawa agama Kristen, Yesus datang bawa agama Katolik itu. Saya yakin orang Katolik juga percaya begitu kok. Kalau yang ngerti loh ya, mau buka firman, enggak ada sepotong ayat. Yesus datang untuk apa? Melepaskan jiwa kita. Sebab nanti jiwa ini yang masih berkelanjutan. Selesai di sini belum selesai. Makanya sak buntu-buntunya jalan yang membuat saudara merasa beban berat. Jangan ada yang mau mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Itu bento gitu loh. Wes kurang apa aku ngomong. Setuju nggak? Saya ngomong gitu marah nggak? Marah, siap aku kok. Kok bar mulut kok gereja gak disopo karepmu. Tak plengosi kok Pak Pendeta. Silakan. Orang rugi, saya juga nggak dendam buat saudara. Tapi kalau saudara ngalami hari ini membuka hati, ya dijamah oleh Tuhan Yesus Kristus, engkau tahu pada satu hari bahwa yang aku sampaikan inilah doa orang tua buat anak-anaknya. Bukan cuma mengharapkan tetapi mengajar supaya kita semua mengalami kelepasan. Kalau enggak, ya tetap aja berpikir ini satu kebenaran. Tapi menurut diri sendiri. Enggak takluk kepada kebenaran Allah. Nah kalau kita ini dianggap agama Kristen itu kan ada ungkapan. Gak masuk akal. Masa dicaci maki di apa kok ajarannya itu. Berkati, doakan yang baik. Kan kita dianggap gak masuk akal, gak logis, gak logik. Tapi inilah jiwa yang sehat. Dia belajar takluk kepada Allah. Ayat 1 dan 2-nya Pak, Roma pasal 10 tadi. Yuk keluargaku semua. Saya tetap membuka diri ya, tiap saudara memberikan catatan dan menanyakan, tanya ya. Waktu saya memberi kesempatan, cepetan itu mesti kita bisa lebih gayang, lebih ngerti, tumbuh dalam kebenaran sungguh-sungguh. Silakan 1 dan 2 Pak. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah,
tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, giat untuk Allah dalam tanda kutip, tetapi tidak dengan apa? Pengertian yang benar. Berarti tidak dalam kebenaran. Jadi kebenaran itu diukur menurut pikirannya sendiri. Ketika Yesus mengajarkan balas ya kejahatan dengan kebaikan, dunia ini dalam pikiran rata-ratanya nggak masuk akal. Kita dipersekusi, kita difitnahkan, kita mesti tetap aja yang baik aja, berbagi aja, iya kan? Nah itu orang berkata nggak masuk akal. Karena strata kebenaran menurut manusia itu nggak sampai seperti itu. Berarti di sini kita semakin mengerti benar-benar ajaran Yesus itu ajaran sorga. Kalau ajaran itu enteng, gampang diterima, gampang disetujui, itu berarti levelitasnya di bawah matahari. Ketika Tuhan bilang mengajarkan, ya lakukan ini yang baik. Barang siapa mengingini milik orang lain, itu sudah berdosa. Maksudnya apa? Kuasai dirimu. Sementara di tempatnya, ya nggak apa-apa kalau itu kepepet. Loh, ya toh. Itu kebenaran menurut strata pikiran sendiri. Nah kalau kepepet itu kan alasan kita, itu subjektivitas kita. Iya kan? Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus ngajarkan, kasihi istrimu, kasihi suamimu. Hanya kematian yang dapat memisahkan kamu. Yang membuat kamu bisa terlepas dari hukum Tuhan dan hukum pemerintah. Setelah kematian. Di luar itu adalah perzinahan. Itu hukum Tuhan. Terus ditanyakan, nanti kalau kita sudah salah satu pasangan kita sudah wafat duluan, nanti di surga nanti kita bisa masuk dalam pernikahan ulang. Tidak ada di sana. Kita tahu itu dulu bapak kita, mbah kita, buyut kita, itu anak kita, itu suami kita, itu istri kita, ya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi untuk di sana tiap-tiap personal ini sudah berurusan dengan Tuhan. Saya harus membuka pengertian ini. Jangan kemudian nanti kita di sini sampai jadi terpuruk di dalam ketidakberdayaan karena harapan kita, aduh betapa nanti aku akan ketemu. Ya, di sana itu seperti yang di film-film. Itu bukan iman Kristen. Di sorga manusia itu akan hidup seperti apa? Ada yang tahu gak? Malaikat. Tidak kawin dan dikawinkan. Oh itu rohani kok. Berlakunya perkawinan itu di sini melibatkan apa? Fisik, jiwa. Makanya kalau kita ada di dalam perkawinan Kristen, itu adalah perkawinan yang sungguh-sungguh berpegang kepada amanat Tuhan. Bagaimana Pak pasangan saya begini dan begitu. Dari awal kalau saya bimbing kan saya kasih tahu pasanganmu itu bukan orang sempurna. Tapi dulu enggak kelihatan elek Pak. Ya wis biasa namanya pacaran. Lebih indah dari warna aslinya. Ya kan makanya anak-anak muda tolong. Pertimbangkan, tapi tetap juga enggak, kata Pak Gembala, tetap orang punya kelemahan dan kelebihan, pokoknya tabrak aja gitu. Jangan, karena ini pernikahan bukan, kontraknya itu bukan sebulan setahun. Sampai mati. Ya, sampai mati. Makanya kita kan janjinya itu pasangan dengan Tuhan. Kita enggak janji dengan kerabatnya. Saya ambil dia ya jadi pasangan saya. Enggak. Urusannya kamu mau nerima aku ya ini adanya ya. Kamu juga ya gitu. Tuhan kami janji. Untuk kami berpasangan menjadi saling penolong.
Nolong apa? Nolong supaya kita tambah hari tambah cinta Tuhan Yesus. Tambah hari tambah melekat sama Tuhan Yesus. Tambah hari tambah kita bisa mendatangkan berkat bagi banyak orang. Amin. Nah itu pernikahan Kristen. Di dalam hidup itu gitu. Ini kalau jiwa, makanya cari jiwa yang sudah dilepaskan Tuhan. Iya kan? Tapi tentang bagaimana keberadaan orang itu, kesehatan jiwanya begini, kesehatan jasmaninya gimana, tidak ada yang tahu kok, jangan lagi orang lain. Orang itu tadi yang kira-kira jantungnya di sebelah kanan, mungkin seumur hidup itu sebelum dia di ronsen juga nggak tahu itu. Begitu ada rasa lain, ada kelainan, ada gangguan kesehatan baru ya diobservasi, dicari tahu, baru tahu. Awalnya juga nggak ngerti, mungkin dia sudah 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun itu dengan jantung di kanan. Gak tahu. Dan untuk itu ketika masuk dalam pernikahan, syukuri. Dan terus punya kerendahan hati. Modalnya kerendahan hati, suami rendah hati, istri rendah hati, bersaudara itu juga rendah hati. Orang tua anak, anak orang tua itu modalnya rendah hati. Itu kalau apa? Jiwanya sehat. Maka jiwa itu akan menuntun kita melakukan kebenaran. Nah kebenaran itu bukan berarti tidak pernah keliru, tidak pernah salah. Kebenaran itu mungkin aja salah, tetapi sesegera mungkin rekonsiliasi. Sesegera mungkin apa? Beres-beres, bebenah. Itu hidup. Ya. Jadi jangan suka mesti benar, terus salah. Pendeta bilang firman, kamu kebenaran harus hidup dalam. Kenapa kamu salah? Lihat manusia itu yang sego, bisa salah. Tapi jangan hidup sembunyi dalam kesalahan itu untuk kita terus jalan tidak beres. Makanya kalau jiwa sehat, ucapan syukur itu akan mengalir. Yang setuju katakan amin. Ucapan syukur itu mengalir. Kenapa tidak ada dorongan setan yang bahasa lokalnya itu ongso-ongso. Bahasa lokalnya itu apa? Rakus. Enggak, di sini ada ucapan syukur ya adanya ini puji Tuhan. Aduh dulu aku sempat kelimpahan ini. Sekarang ini aduh pas-pasan puji Tuhan aku sudah pernah kelimpahan. Ini omongannya Pak Gus terus saya pegang ya Pak Gus ya. Paling enggak saya itu sudah pernah Pak ya. Ya gitu loh. Kalau andai kata hari ini tidak seperti dulu, ya memang masa aktif dengan pensiun juga beda. Iya kan? Tapi kalau waktu masa aktifnya itu bijaksana, sampai pensiun pun Tuhan memberi kecukupan buat kita semua. Buktinya hari ini tadi saya disodori ada persembahan. Ya. Untuk pembangunan, ucapan syukur, pensiunan. Ya. Hari Sabtu kemarin, Puji Tuhan, dan anak rohaniku juga bawa persembahan 20 juta. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan, dayang 1 juta, 2 juta, kumpulin aja. Ini untuk pembangunan. Ya, dan datang pada saya, persembahan sulung. Ya, bekerja, tak doain. Ya, ini tak serahkan untuk pembangunan ya. 500.000 rupiah. Dan saya infokan minggu lalu ya Pak Juli Rarjo ya, saya membelanjakan untuk pembelian baja kelanjutan yang ini bagian depan ini. Di dalam waktu dekat ini sudah mulai diobrak-abrik juga, makanya sekarang proyek jalan itu untuk membenahi ruang remaja. Ditembus ke depan, mepet jalan, karena nanti separuh ini akan dikepras ruang remaja itu. Kemarin belanja baja lagi 184 sekian juta ya. Saudaraku sembuh pokoknya apa nek ono tak udik untuk bayar ya bayar. Makanya doa kita terima kasih Tuhan Engkau pasti memberikan bangunan gereja kita sampai selesai dengan baik. Ya saya enggak mikir. Ya. Makanya ada apa aja. Dan ulang tahun saya ada yang ngasih persembahan 5 juta. Saya bilang, ya terima kasih Tuhan berkatimu. Ini masukin ini. Ya ini untuk belanja-belanja bangunan.
Punya siapa gereja ini? Ya punya saudara semua. Suatu hari saya akan pergi. Ya, nggak ada kaitannya ini dengan kepemilikan pribadi apa enggak, ini yayasan. Gitu loh. Kadang orang itu kalau mikir, "Loh Bapak nggak mikir nanti hari tua gimana?" Alah, sudahlah. Yang penting pastinya saya itu ngambil beberapa bagian duit untuk bayar asuransi kesehatan. Kalau perlu ya kalau bisa nggak usah sakit kan gitu. Ya kalau perlu dirawat nggak ngerepoti siapa-siapa. Ya itu aja saya pikir, hari-hari kebutuhan bensin kemarin ya kosong, ya Tuhan minta uang bensin, ya beli bensin. Lah terus apa dipikir? Saya enggak mikir Pak beli aset ini. Halah belas wis enggak, anak-anakku sudah punya tempatnya masing-masing. Enggak ada pikiran gitu. Ya kecuali kalau ada, Pak saya punya apartemen 10 Pak, Bapak saya kasih 1 ya untuk weekend apa gitu. Ya enggak apa-apa, umpamanya ada yang gitu ya tak terima. Tapi kalau suruh, saya beli, enggak. Ya ingat ya, saya ini ngomong. Makanya waktu saya ketemu dengan keluarga ya, ketika saya butuh konco untuk menua bersama ini di dalam pelayanan, saya bilang sama keluarganya, kami masing-masing ya sudahlah wong ya, kami sudah cukup ya, ini calon pasangan ya cukup. Dia nggak mikir, mau beli apa, untuk apa, lo gitu loh. Coba aja di sini orang yang punya rumah lebih dari 1 aja kan bingung kan? Bu Retno aja tuh bingung, rumahnya kosong, rumahnya gede, gitu loh. Ya, tapi dari awal saya bilang nanti kalau kami ya Tuhan izinkan ini kita melayani bersama, ya temen-temen aku nih konku, ini rumah kosong. Begitu ditinggal sebulan, pohon di atas itu kan banyak tanaman, mati kabeh. Saya tanya sama beliau, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Lihat memang semua itu harus ada langkah praktis kayak begitu. Nah saya sampaikan ini kepada saudara. Orang kalau punya lebih dari 1 aja nganggur gitu. Iya kan? Dikontrakkan ya biasanya nanti kalau orangnya selesai keluar rusak rumah kan gitu kan, bingung-bingung dhewe toh. Enggak dikontrak tinggal di Gondoruwo. Orang itu gitu aja mulek aja kayak gitu. Kayak nih depan rumah saya itu persis yang lalu ada yang ngontrak. Ini sekarang udah keluar. Waktu belum ngontrak itu sebel saya. Kenapa? Saya ngomong aja ini walaupun online. Kan pulsa itu loh apa listrik pakai token ya. Kalau nggak diisi apa bunyi dah, dit gitu. Setahun lalu ada yang kontrak, puji Tuhan, gak kurungu dit meneh. Lah dulu berapa kali sampai gitu, Papa nggak usah nesu Pak itu omai orang. Akhirnya timbangannya angel tukono pulsa ya Pak, dibelikan sama dia, tak tukono pulsa ya Pak itu. Omai orang loh saudaraku. Demi papanya tenang. Ya, ini seminggu sudah keluar. Balik mulai 3 hari gemes aku gemes. Ya inilah di dalam dunia. Ya, yang saya omong ini kan hari-hari gitu loh. Kadang-kadang ya bener Pak. Ya saya juga ngalami Pak. Ya saya juga Pak ngalami apa? Rumah saya juga ini kosong Pak. Ya maksudnya nggak bayar ini Pak, nggak ngisi tokennya juga, didit juga Pak. Padahal saya tempati Pak. Haleluya. Ya ganti pakai oblik. Ya. Ayo lanjut kita buka di dalam Alkitab kita. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ini loh yang saya harus kerjakan seperti petunjuk firman Tuhan. Ya kan? Saya enggak berharap orang itu hormati gimana, enggak. Makanya kan model saya itu ya gini, gini loh.
Kan banyak pendeta-pendeta atau pemimpin itu jaim itu, jaga image. Pak Gembala bagaimana? Baik. Ngono iku cepet mati biasanya. Ya. Saya apa adanya gitu. Khotbah capek berdiri ya saya mesti jaga stamina saya umpamanya kalau kondisi duduk kan adil juga. Berdiri sama tinggi, duduk gak sama-sama ini rendahnya. Karena kursiku lebih tinggi. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tetapi saya ingin mengajar benar-benar. Saya praktekkan dalam hidup ini. Khotbah cuma 1 jam. Tapi persiapannya adalah hari-hari di dalam hidup saya. Untuk saya ingin jiwaku ini posisi yang benar, yang sehat. Itu yang paling utama. Tubuh saudara mungkin ya kadang-kadang terganggu kesehatan dan sebagainya. Berjuang ya. Berjuang. Tiap orang ada kok gangguannya. Yang saudara lihat ini model kayak gini apa saudara anggap, ini yang enggak ya ada aja saking. Ya masa saya di sini terus cerita sakit, ini encok, wasir, cekeli kabeh saudara. Iya. Saudara pasti akan bosan Pak delok sampean niku wis elek sambat tok gitu. Ya kalau saya sambat sing di omah. Nah itu baru saya sambat gitu. Tadi ini juga putri saya Christine, Papa gimana Pak ini yang masih sakit. Iya Dek, tapi ya udah. Gak usah dipikiri, paling kalau lagi ngerasa lo sakit ya nyengir. Yo aduh, kalau saya itu gitu. Aduh bukan haleluya. Aduh, tapi mosok aduh terus ganti haleluya. Ben rodok rohani sidik. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah kehidupan di mana Tuhan itu selalu menaungi menyertai kita yang mau dituntun. Amin. Dan Dia memelihara jiwa kita. Ya, maka saya ngajari tentang jiwa ini ya, jiwaku sendiri itu ya harus beres. Kalau salah, keliru, ya minta ampun sama Tuhan. Kaitan bagaimana hidup penuh syukur. Syukur itu adalah tanda puas. Yang bisa puas itu kalau jiwanya waras. Orang kalau jiwanya nggak waras, orang lihat itu, kita itu duapet luar biasa. Nggak pernah syukur. Mau berangkat ke gereja geger dhisik. Umpamanya begitu loh ya. Nggak usah tolak-tolak, nggak usah jawil-jawilan loh. Itu membuat saya tahu jadinya. Ya kan? Jadi saudara-saudara, tetapi kalau orang yang penuh ucapan syukur itu rasanya, aduh Sabtu malam minggu sudah prepare bener gitu loh, nyiapin ini. Ya bener saudara, kalau perlu tidurnya lebih awal, kalau tahu memang jatah tidurnya itu kan ada orang kalau yang saya itu kan ya 6-7 jam itu lebih-lebih dikit. Tapi ada orang yang nggak seberapa sih tidurnya itu kalau minta tidur 14 jam. Si tangi meneh itu alhamdulillah. Ya. Nah kalau udah tahu gitu tidur lebih awal. Jangan malam nonton TV, mencicil, lihat game, Ini Bapak ngenai kami ya orang-orang muda. Enggak muda tok sing tuwek ya ono kok sing ngono iku. Harus bertobat ya. Kalau aku enggak ya. Jiwa enggak pernah beres. Iya kan? Loh gini kan enak, bahasa saya itu kan enggak bahasa ya sekolah teologi, kampus teologi itu enggak. Ya kita ngerti gitu loh ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Makanya ya saya mesti ngajarkan. Sampai saya ngomong tentang ekonomi gimana. Tanya yang di sini sudah 40 tahun. Ada enggak saya pinjam enggak bayar utang? Dan saya bilang, itu jangan. Apalagi kalau untuk satu kebutuhan, cukupkan dengan apa yang ada. Tolong ya. Kalau yang bukan haknya, jangan. Saya diberi hak sesuai dengan tuntunan firman, sesuai dengan ADART Gereja Kemata Penakal. Untuk saya menerima perpuluhan. Apakah perpuluhan itu untuk saya? Enggak. Saya menggunakan seperlunya saya. Dan semua selalu saya ukur. Makanya ketika saya kumpulkan, kita ada proyek apa, pelayanan apa. Selalu Yahweh Jireh.
mau bikin KKR, ucapan syukur. Kadang orang yang baru ikut ambil bagian nanti terus pengadaan dana ini, tak umumkan aja, nanti yang keberkatan ngasih rezeki. Tapi bagaimana dengan diriku sendiri? Saya bilang ya, pokoknya kalau saya sudah berani buka hotel, bikin ini sesuatu itu ya kan jagung bakaran itu. Apa tuh jagung bakaran itu? Tanggung, sampai anjing nanggung tuh. Kan gitu. Kalau sampai saya bikin acara nggak bayar utang itu saya ngisi lah sampean kabeh. Paling saya minggat. Winter loh. Itu gembala bijaksana itu ya gitu. Nah ya. Menurut Wiro Sableng gitu loh. Itu menurut Wiro Sableng. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan ini saya ingin sampaikan kepada saudara. Ini loh. Ayo supaya kita jiwa sehat, kemudian ya kita ada di dalam kebenaran. Wah, nek benar itu nanti apa? Ini coba kita lihat Yesaya 32. Kasih lingkaran, kasih tanda, tulisi kalau Alkitab saudara manual. 32 ayat 17 Yesaya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Semua katakan amin. Ini. Makanya Yesus katakan, aku memberi kepadamu damai sejahtera dan yang kuberikan tidak sama dengan dunia. Itu pendek kan. Tetapi kalau mau tahu ureanya, ya ini tadi. Datanglah kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Yang demi mengusahakan keselamatan jiwa kita, dia rela mempersembahkan jiwanya. Harus dipermalukan di hadapan iblis. Di dalam neraka atau tepatnya di dalam alam maut. Ya. Yang ditulis Ibrani 2 ayat 14 itu selalu saya tunjukkan pada saudara. Dia datangi tumuk-tumuk, saya pakai istilah itu. Ini berapa hari lagi kan Paskah? Kita masuki derita Kristus itu apa? Dan banyak gereja memaparkan itu fenomena derita Kristus itu sampai puncaknya salib. Sebetulnya tidak cuma di situ mandek. Di balik salib maut itulah. Kalau yang naik salib itu semua residivis masuk penyalipan. Tapi setelah penyalipan residivis kalau nggak tobat masuk maut nggak bisa keluar lagi. Nah Yesus memperjuangkan di dalam maut itu, memperjuangkan kita. Makanya maut iblis tunduk. Di dalam dunia ini, kalau saya dan saudara jalan bareng sama Yesus, iblis tunduk di dalam nama Yesus. Kita tidak perlu takut ya. Semua ada dalam naungan topangan Tuhan. Dan kalau jiwa kita ini sudah beres, dibersihkan Tuhan dari kuasa gelap, penuh damai sejahtera. Kapan hari jiwa kita ninggalkan tubuh, puji Tuhan. Maka nggak ada yang perlu ditakuti. Loro sambat ya sambat sambil berharap pada Tuhan. Nggak perlu terus kemudian ke bawah-bawah pikiran melayang yang bukan-bukan tadi. Kok nggak usah sakit aja, waya mati-mati kok. Nah sudahlah, saya ngomong kurang apa. Karena memang manusia itu tubuhnya ini ada masa expired-nya. Apa kata lain expired? Kedaluarsa. Batas pemakaian itu ada ini loh. Masih berapa lama lagi? Tidak ada yang tahu. Bagi yang sakit apapun bentuk sakitnya, tidak usah dalam ketakutan, karena dalam ketakutanmu itu membuat engkau menderita. Berobat, tentu doa. Ya, amin saudaraku. Dan katakan, kalau turun mati, enggak mati aku tetap mau memuliakan Tuhan. Gitu. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi katakan. Sekali lagi saudaraku. Amin. Amin 3 kali selesai. Tuhan memberkati. Wis ngono ae lah khotbah. Nggih Pak Yohanes ya. Puji Tuhan. Ngopo angel-angel. Tapi kan ngerti semua toh. Jenengan semua paham loh. Nah gitu. Golek duit susah, gak usah diomong. Dilakoni, cari hikmat Tuhan. Umpamanya ya, hidup yang sudah dapat rezeki dikelola dengan benar gitu. Ya gunakan sebijaksana mungkin. Oke. Hindari utang.
Pak, saya nggak utang perorangan kok Pak, umpamanya opo? Ya ini Pak, BPKB, opo sertifikat sekolah, pinter. BPKB ini pinter, wongnya tambah bodoh. Maaf ya saudaraku. Silakan. Satu nyanyian apa Mas? Tak terbatas kuasamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu. Terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Yesus Tuhan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika Ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Saya undang kita berdiri sama-sama, semua yang ada di ruangan-ruangan yang ada, semua penuh ini ya. terbatas Kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Jika ku percaya, saat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, itu nyata. Semua tunduk kepala dan saudara berdoa. Semua berdoa. Musik mengalun lembut boleh sampai akhir ibadah ini. Kau ingin mengalami mukjizat? Rendahkan hati, serahkan seluruh keberadaan jiwamu. Untuk hari ini dijamah oleh Tuhan. Saya tetap menyampaikan ketika saudara masih selama ini di dalam kekristenanmu memegang jimat-jimat, simpanan-simpanan sesuatu, opo-opo, atau ada sesuatu yang diwariskan oleh nenek moyangmu dalam bentuk mantra-mantra yang di luar kekristenan, temui saya atau tim gembala untuk memberikan pelayanan kepadamu. Sebelum itu terlambat. Ingat, waktu hidup ini singkat. Tak seorang pun tahu sampai kapan kita ada di sini. Tetapi betapa damai sejahtera itu melimpah ketika kita berada di dalam kebenaran. Karena kebenaran itu membuahkan damai sejahtera, ketenangan. Damai sejahtera, ketenangan membawa kita berbijaksana hidup. Orang yang bijaksana tidak akan gampang ditipu oleh kuasa gelap. Karena rahmat tangan kuasa Tuhan nyata membela saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Engkau pasti mendengar doa setiap anak-anakmu, hamba-hambamu satu persatu. Apa yang mereka pohonkan,
Engkau memperhatikan, Engkau mendengar. Terlebih ketika mereka berdoa minta, Tuhan jamah jiwaku, rohku ada di dalam kuat kuasa-Mu. Maka saudara akan pulang dari tempat ini penuh damai sejahtera. Kau akan menyongsong berkat-berkat Allah. Engkau akan menyongsong segala rezeki yang Dia sudah siapkan. Dan kau memulai hidup yang benar, mengelola rezeki dengan baik. Jangan jumawa ketika engkau diberi keberuntungan. Jangan minder dan jangan engkau merasa kecil diri ketika engkau masih dalam proses. Jangan mengatakan karena kepepet kami terpaksa melakukan hal yang jahat. Tuhan, Engkau menjadi saksi kami, dan Engkau yang pasti menolong kami semua. Terima kasih, setiap pribadi, keluarga, rumah tangga dipulihkan oleh Tuhan, perkawinan anak-anak Tuhan dipulihkan, hubungan sesama seisi rumah keluarga semua dipulihkan oleh Tuhan. Dan bahkan juga di dalam pekerjaan, di kantor, di tempat pendidikan, semua di tengah masyarakat kami yang majemuk ini. Kami semua beres. Hidup ingin saling mendatangkan manfaat. Terima kasih Tuhan. Indonesia kami Tuhan berkati. Bangsa dan negara kami Tuhan berkati. Kota, daerah, tempat di mana kami tinggal Tuhan memberkati. Semua aparat pejabat yang ada di negeri ini Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Perjalanan kami pulang Tuhan sertai. Siapkan lagi untuk kami masuki ibadah selanjutnya. Di sepanjang hari ini kami akan gunakan telinga kami, hati kami, hidup kami untuk melayani Tuhan, untuk beribadah. Terima kasih, semua pelayanmu pasti Tuhan ingat dan terus mengurapinya dalam kuat kuasa-Mu. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Hormat, puji, kemuliaan bagi Tuhan. Dan semua persembahan anak-anak-Mu Tuhan yang mengingat, mencatat sampai kekekalan sorga. Kepada kami dalam pengembalaan ini Tuhan mampukan untuk memanage dengan bijaksana. Dan nama Tuhan dimuliakan, kegelapan dihancurkan, berkat Tuhan pasti turun atas kami semua. Rahmat anugerah Tuhan turun atas kami dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali tidak menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus sorgawi atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami kenal sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kasih. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk dan terimalah damai sejahtera Tuhan. Bersalam satu sama lain. Sampai jumpa nanti ya. Shalom.